Orangnya 3 hari lagi meninggal, tandanya ada denyutan pada dahinya, ngerigit. Bahkan ada yang dahinya berkeringat. Itu tanda orang yang bakal mati husnul khotimah itu dahinya berkeringat dan berkerigit. Pada masa ini akan terasa denyutan pada dahi bagian tengah ini. Hal ini terjadi 3 hari sebelum kematian. Nah, ketika itu juga mata hitam seorang tidak bersinar lagi. Jadi mata yang hitam itu sudah jadi buram, jadi agak keabu-abuan. Dan pandangannya sudah tidak jelas lagi. Hidung mereka sudah berlahan-lahan menurun. Kalau lihat dari samping itu lepek. Jangan lihat dari depan, lihat dari samping. Sudah melepek hidungnya itu. Jadi kalau dilihat dari samping, jangan lihat dari depan, dan nampak dari depan. Telinganya akan layu, di mana ujungnya semakin lama semakin masuk ke dalam, hampir menutup. Itu tanda-tanda orang meninggal tuh 3 hari lagi. Dan telapak kakinya terlujur berlahan akan jatuh ke depan. Nggak bisa ditegakkan seperti ini, jatuh gitu. Uncup. Nah, nggak bisa ditegakkan gitu. Jadi dia kuncup seperti itu, susah ditegakkan. Nah, itu tanda-tanda orang 3 hari lagi. Jadi kalau ada saudara kita yang kakinya sudah mulai jatuh, telinganya sudah mulai layu, masuk ke dalam, hidungnya sudah mulai ceper ke dalam, bola matanya sudah mulai abu-abu, 3 hari lagi. Sudah 3 hari, 2 hari, 1 hari. Nah, ketika 1 hari lagi dia akan meninggal, dia tidak akan berjumpa besok asar lagi. Denyutan di ubun-ubun belakang, jer. Nah, itu tanda kita yang badan harus tahu nih. Kalau ubun-ubunmu itu sudah berdenyut-denyut, berarti besok asar tidak jumpa lagi yo. Kita harus siap tuh. Kita harus siap. Tidak ada lagi yang harus kau persiapkan, karena sudah dari perjalanan dari 100 hari sampai sekarang itu sudah siap kita. Merasakan denyutan di bagian belakang atau di ubun-ubun, hal ini menandakan tidak akan sempat menemui asar keesok harinya. Tidak ketemu lagi kita besok asar. Ini berat nih kalau sudah 1 hari lagi. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah merasa dingin. Ketika seorang merasakan keadaan dingin pada bagian pusar, naik ke jakun, lalu ke pinggang. Jadi dinginnya itu dari pusar ini. Itu tanda orang mati husnul khotimah itu pusarnya dingin, naik ke jakun ini, kemudian ke pinggang. Nah, itu siap-siap malaikat maut akan datang. Dan tidak boleh lagi lepas zikirmu di dalam hati itu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu jangan lepas sampai malaikat maut itu datang mencabut nyawa kita. Jadi kita harus sadar itu. Jadi suatu saat nanti kita dikondisikan oleh Allah dalam keadaan yang demikian, kita sudah tahu tanda-tanda itu. Nah, tanda-tanda itu harus kita sadari, dan suatu saat nanti kita akan mengalami itu, dan akan diberi oleh Allah petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau kita mati tidak ada tanda-tanda, tidak ada persiapan, tiba-tiba mati badan terkeras, tidak ada cerita. Nah, maka apa maksud kita memaparkan tanda-tanda orang yang mau mati ini? Setidak-tidaknya
itu bisa menjadi bagian ilmu untuk kita untuk menghadapi mati sebelum datangnya kematian itu. Yang dirasakan oleh Imam Ghazali sebelum dia dicabut nyawanya. Apakah semua orang itu akan merasakan tanda-tanda itu? Oh tidak. Yang dikasih tanda ini orang pilihan. Bukan orang sembarang orang kasih tandanya. Ada orang yang tak ada tanda, tiba-tiba besok mati dia. Ada cerita. Ini orang-orang yang wali-wali Allah lah ini. Orang-orang yang dekat dengan Allah dikasih tanda tuh. Dikasih oleh Allah petunjuk sebelum meninggal itu agar dia bisa mempersiapkan dirinya sebelum kematian itu. Kalaupun ada manusia itu dikasih tanda-tanda itu, tapi mereka itu tidak tersambung dengan tanda-tanda itu. Kenapa? Karena sudah banyak terpesona dengan pesonanya dunia ini. Jadi menggigilnya itu tak dirasakan lagi. Denyutan di pusar itu tak dirasakannya lagi. Selera makan yang meningkat itu sudah tidak dirasakannya lagi. Karena memang setiap hari memang selera makannya ada terus. Dahinya yang sudah berkejut itu tak ada lagi. Ubun-ubunnya yang sudah berdenyut tak ada rasa lagi. Kenapa? Karena sudah tenggelam dengan pesona dunia ini. Jadi tidak seluruh orang yang akan diberikan petunjuk seperti ini. Jadi kalau nanti suatu saat Allah memberikan petunjuk kepada kita, ingat, jangan cemas. Alhamdulillah dikasih tunjuk. Mana yang lebih kita sukai, mati dikasih petunjuk atau mati ngejut? Nah, mati dikasih petunjuk. Artinya kita sudah diberikan oleh Allah warning. Maka ketika kita dipukul, mana yang lebih sakit? Sakit ketika dipukul dalam keadaan siap atau dipukul dalam keadaan tidak siap? Mana yang lebih sakit? Yang lebih sakit dipukul dalam keadaan tidak siap. Dan kita pasti mati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, mereka itu merasakan, tidak pernah merasa bakal mati. Dia mengira di dunia ini bakal selama-lamanya, urusan mati nantilah, yang penting di dunia ini lu bahagia, yang penting di dunia ini dicukupin. Menggadaikan kepentingan dunia, menggadaikan akhirat demi kepentingan dunia, menggadaikan ruhaniyah demi kepentingan zohiriyah. Tubuh yang kau jaga ini, tubuh ini yang kau fasilitas ini, tubuh yang kau enak-enakkan ini, nanti tinggal ya ke bumi ini, masuk ke dalam tanah, yang pulang ruhaniyah kamu. Nah, ruhaniyah kita ini jarang kita jaga. Kita tuh lebih merasa sedih kalau yang kita miliki secara materi ini hilang. Tapi kalau harga diri ruhaniyah kita tuh hilang, tidak pernah sedih. Tidak pernah sedih. Kau sering mengkhianati Allah, kau tak pernah sedih. Kau sering lupa kepada Allah, kau tak pernah sedih. Kau tidak pernah nuntut ilmu, kau tak pernah sedih. Kita sudah merasa kalau sudah banyak sholat, kalau sudah banyak bersedekah, selamat. Belum tentu selamat kalau beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu tertolak, punya ilmu tidak diamalkan tertolak. Yang benar itu punya ilmu ngamal, itu baru sampai. Nah, maka orang yang dikasih petunjuk yang seperti ini, tidak semua manusia dikasih oleh Allah petunjuk diberi tanda-tanda kematian atas dirinya. Bahkan ada orang yang mau meninggal itu dia sudah siap. Begitu 3 hari lagi dia mau meninggal, tidak mau makan lagi dia. Kenapa? Dia berpuasa. Tidak mau makan lagi, tidak banyak minum lagi, dia sudah puasa. Kenapa? Tahu dia.
Dia tidak mau menyusahkan orang yang bakal mandikan dia. Dia tidak mau menyusahkan Bilal yang akan ngurus jenazah dia. Taman orang banyak makan itu kotorannya banyak. Jadi kalau kita sudah di ujung-ujung 3 hari ini sudah ada sebanyak makan lagi. Itu akan menyusahkan Bilal yang akan ngurus jenazah kita, terutama kotoran kita. Itu akan diberdol, dibuang, isi perut kita itu. Kalau kita sering makan terus, nah itu kapan mati itu banyak kotoran yang keluar. Kotoran orang hidup sama kotoran mati itu lebih bau yang sudah mati. Bukti kelaman kamu udah percaya? Bau. Nah maka kurangi makan itu memang benar Nabi mengajarkan kita, makanlah ketika engkau lapar, berhentilah sebelum kenyang. Apa gunanya itu? Kalau kita makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, proses pencernakan itu sesuai dengan prosedur. Artinya secukupnya saja, tidak lebih, tidak kurang. Diolah dengan maksimal sehingga masuk dia ke dalam darah, sehingga dia bisa berjalan dengan sebenar-benarnya melalui peredaran darah itu. Jadi tidak ada yang tersisa di dalam perut ini. Nah, jadi dari tanda-tanda 6 tanda tadi, yang pertama tadi apa Pak? 100 hari sebelum meninggal tandanya menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, 40 hari berdenyutnya pusar dan merasakan kebingungan. Kemudian 7 hari meningkat selera makan. 3 hari berdenyutnya bagian tengah dahi kita. 5 hari berdenyutnya ubun-ubun di belakang, bagian belakang. 1 hari. Yang keenam, merasa kedinginan. Merasa kedinginan mulai dari pusar ke jakun, kemudian ke pinggang. Nah itu tanda malaikat maut akan datang. Itu tanda-tandanya. Jadi siap tidak siap, harus siap. Apakah itu berlaku kepada orang yang sehat? Juga berlaku. Tidak hanya untuk orang yang sedang sakit. Orang yang sehat seperti kita nih, dalam keadaan sehat tiba-tiba menggigil, padahal tidak ada sakit. Itu tanda 100 hari lagi. Biasanya terjadi pada asar. Tidak ada penyakit, tidak sadar saja dia tiba-tiba kedinginan. Kemudian berdenyutlah pusar kita tanpa sakit. Nah itu tanda. Tapi yang lebih jelas lagi, orang yang mendapatkan tanda itu ketika dia sakit. Itu jelas, dia akan rasakan itu. Karena Imam Ghazali pada saat itu dia dalam keadaan sakit. Sampailah dia menjelang kematian itu. Sempat dia menulis buku itu yang dituliskan oleh saudaranya. Yang menjadi saksi itu saudaranya Imam Ghazali. Dalam soal asar ba'da mamat. Dalam kitab itu dijelaskan. Nah, beruntung kita diberitahu oleh ulama-ulama kita tanda-tanda kematian itu untuk kita semua, bisa mempersiapkan diri kita untuk itu semua. Dan jangan lagi lah kita melakukan sesuatu yang banyak sia-sia. Isilah waktu yang singkat ini dengan hal-hal yang baik. Dan berusahalah untuk menjaga hati supaya tetap bersih. Karena bersihnya hati itu merujuk kepada bersihnya ruhania kita. Karena nanti yang akan kembali kepada Allah itu ruhania kita. Nah begitu kita mau meninggal dunia, di depan mata kita itu ada 2 malaikat.
malaikat yang berpakai jubah hitam dan ada malaikat yang memakai jubah putih. Yang banyak dosa kita akan dikafani dengan jubah yang berwarna hitam, kafan yang berwarna hitam. Yang dia dekat dengan Allah, dia akan dikafani dengan kafan berwarna putih. Itulah disebut malaikat muqarrabin. Ruh kita akan dibawa oleh malaikat itu naik ke atas. Lalu Allah mengatakan, ya Allah, Fulan bin Fulan telah meninggal dunia. Apa yang harus aku lakukan dengan ruh ini? Allah kasih tiket surga bagi yang banyak amal baiknya, tiket neraka bagi orang yang banyak amal buruknya. Tiket kesaksian dia sebelum mati itu sudah tahu surga nerakanya. Kapan dia saksikan? Ketika 1 hari lagi dia akan meninggal. La yakhrujul ruhul mu'minin hatta yara makannahu fil jannah. Tidak akan dicabut roh orang yang beriman sebelum dia mengetahui tempatnya di surga. La yakhrujul ruhul kafiri hatta yara makannahu finnar. Tidak akan dicabut roh orang yang kafir, ingkar kepada Allah sebelum dia mengetahui tempatnya di neraka. Itu ditampakkan dulu, begitu meninggal dunia baru dikasih tiket. Tidak percaya, buktikan nanti. Karena di sini sahih. Tidak mungkin Rasulullah bohong, Pak. Tidak mungkin Rasulullah, tidak mungkin bohong. Dia lebih tahu daripada kita. Mata batinnya lebih tajam daripada kita. Walaupun kita belum pernah merasakan mati, tapi kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada Rasul. Nah, begitu kita sudah diangkat ruh kita, kita akan ditempatkan di nama alamnya, alam ruhiyah, alam yang gelap, yang tidak ada cahaya sedikit pun, tidak tahu depan, tidak tahu belakang, tidak tahu atas, tidak tahu bawah. Manalah Pak perasaan kamu kalau ketemu suatu alam yang kamu sendiri tak tahu mana depan, mana belakang, ke samping, kiri, kanan, atas, bawah. Gelap. Betapa susahnya hidup kita di sana. Mau naik ke atas tak ada jalan, mau turun ke bumi, bumi tidak nerima lagi. Itulah yang disebut dengan jiwa gentayangan. Gentayangan, susah dia. Kenapa? Jiwanya kotor. Itu orang kalau yang diberikan oleh Allah itu petunjuk, ada cahaya di situ. Cahaya itulah yang akan menggiring dia masuk kepada alam Syria, alam rahasia. Masuk dia ke alam Syria akan bertemu lagi alam Nuria. Masuk lagi dia ke alam Nuria, alam Huluhiyah. Barulah dia sampai. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru sampai. Jangan kau mengira bahwa nanti mati selesai kau. Perjalanan kalian sebelum kepada alam Huluhiyah itu banyak yang akan kau lewati. 3 alam, 4 alam. 3 alam menuju Huluhiyah. Jadi 4 alam itu harus kau lalui. Nah, kalau engkau di dunia ini sudah mempersiapkan itu, kau sudah tahu jalan pulang sebelum mati, kau tidak usah khawatir. Karena kenapa? Kita sudah menemukan jalan pulang itu ketika kita masih hidup. Kita telah mengenal jalan pulang itu, kita telah mengenal Tuhan, dan Tuhan pun telah mengenal kita. Jadi tidak mungkin kesasar. Tidak mungkin Allah melupakan kita. Maka kata Allah, man kana fi hazi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Itu dalilnya. Barang siapa yang buta di dunia, tidak tahu jalan pulang, maka dia akan buta di akhirat dalam keadaan tersesat dari jalannya. Nah, tersesatlah kita ini.
Di mana kau bisa mengenal Tuhan itu? Belajar apa supaya kita bisa mengenal di dunia nih? Belajar makrifat. Kamu udah belajar makrifat, udah ketemu Tuhan. Kau udah belajar tasawuf, udah ketemu Tuhan. Walaupun kau sholat tiap hari, walaupun kau berzikir ribuan kali, tapi kau tak tahu jalan, kau tak tahu petunjuk itu, enggak ketemu. Jadi jangan anti tasawuf hidup ini. Jangan anti makrifat. Kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, maka dia disebut dengan zindik. Belajar tasawuf tapi tidak pakai syariat, zindik, ngada-ngada. Dia bercerita suka-suka hati dia saja, tidak ada dalil, tidak ada referensinya. Ini bahaya. Wa man tafaqaha wa lam yatasawwuf, barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf, faqad tafassaq, maka dia sesat. Siapa yang bersyariat tanpa hakikat, sesat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, barang siapa yang menggabungkan antara hakikat dan syariat, maka itulah yang berhakikat, itulah yang benar. Jadi kita tidak bisa memisahkan itu. Belajar tasawuf harus ada sandaran, harus ada referensinya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang belajar Al-Quran Sunnah, yang belajar fikih, belajar syariat juga harus dia melalui jalan tasawuf supaya kenal siapa yang dia sembah. Jadi kalau kita selama ini menganggap bahwa kita ini menyembah Tuhan, Tuhan yang mana yang kau sembah? Allah yang mana? Yang mana Allah itu? Di mana kau mengenal kata siapa Allah itu, siapa Tuhan itu? Tidak ada di syariat. Dalam pengertian apa engkau menyembah Allah? Tidak ada di syariat. Adanya di tasawuf. Nah, maka antara syariat dengan hakikat itu harus seimbang. Jadi yang sudah merasa berhakikat ini jangan coba-coba kau meninggalkan syariat. Dituntut oleh hakikat itu. Hatimu gelisah. Sudahlah. Yang penting tuh gitu tuh ingat Allah. Sholat tuh tidak penting. Nah, itu tidak boleh. Nabi yang paling mulia tetap sholat ya. Masa kita bukan Nabi ninggalkan sholat? Berarti kalau lebih hebat kepada Nabi, kita yang sholat masih maling, kita yang sholat masih gibah, kita yang sholat masih iri, dengki, hasud, dendam, apalagi tak sholat. Kira-kira begitu. Yang sholat saja belum tentu sempurna kita nih Pak. Saya merasakan, saya sholat dulu tapi masih galak ngatoi wong, masih sibju, tahu sibju? Sip dikit laju, ada kesempat dikit laju. Dulu sholat tuh rajin sholat, tapi tidak membekas di perbuatan kita sholat itu. Oh ternyata ada yang salah nih. Oh ternyata kurang. Apa kurang? Kurang belajar ilmu tasawufnya tak ada. Dan cenderung kita kalau cuma fokus kepada syariat tidak belajar tasawuf, mudah sekali nyalahkan orang. Kalau orang tak sholat, kita cap, kita hukumi dia itu kafir. Kalau lihat ada orang yang pakai baju serono, kau mengatakan kata-kata yang kotor, tapi mata kau masih galak nyingok-nyingok. Bohong, mulut dengan mata tak kompak. Pendusta itu namanya tuh. Tak boleh.
Kalau ada orang yang tidak sepaham sama kita, kita anggap dia sesat, kita yang paling benar. Nah, itulah orang yang bersyariat tanpa bertasawuf. Sudah merasa dirinya sudah sempurna. Kalau bacaan Qur'annya bagus, dengar orang baca Qur'annya tak bagus, dihina, diremehkan. Baca Qur'an lagi tak lurus, nah ngatoi wong hobi. Kalau dia sedekah banyak, lihat orang sedekah sedikit, diremehkan pula lah. Mau ibu pelit, nah ngatai wong pelit. Awak sedekah tidak ngatai yang pelit. Nah itu Pak syariat tanpa tasawuf. Jadi orang yang bertasawuf itu dia harus diikuti dengan sempurnanya syariat itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku belajar ilmu Tuhan, belajar ngaku-ngaku ilmu tasawuf tapi tidak sholat, jangan dipeloi. Tetap sholat dalam keadaan apapun kecuali uzur. Sholat pun itu kalau tak bisa berdiri, duduk. Kalau bisa duduk, berbaring. Kalau berbaring tak bisa, isyarat mata. Isyarat mata tak mampu, isyarat hati. Kalau hati tak mampu, disolatkan. Jadi intinya yang sholat itu sebenarnya bukan tubuh ini. Sesungguhnya yang sholat itu adalah ruhania kita, batinia kita ini yang sholat. Jadi kalau kita ingin melihat siapa diri kita nanti setelah ruh ini telah meninggalkan tubuh kita, nah itulah kamu. Selama hidup ini kau bisa melihat, selama hidup ini kau punya telinga bisa mendengar, selama hidup ini kau bisa bicara, selama hidup ini kau bisa berjalan. Nanti kalau lihat kita nanti, kalau sudah meninggal dunia, matamu tetap ada kan? Tapi tidak bisa melihat. Telingamu tetap ada, tapi tidak bisa mendengar. Mulutmu tetap ada, tapi tidak bisa bicara. Kakimu tetap ada, tapi tidak bisa berjalan. Oh, ternyata yang selama ini, yang melihat, yang mendengar, yang bicara, yang berjalan itu adalah yang maha hayat, yang maha hidup. Urip, siapa tuh urip tuh? Tuhan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka aku tiupkan ruhku kepadanya. Ruhnya Allah itu ditiupkan pada diri. Jadi yang selama ini yang melihat itu siapa? Nah, bapak-bapak sekarang bisa melihat saya. Siapa yang melihat saya nih? Dan siapa pula yang melihat kamu? Yang melihat saya siapa? Yang melihat kalian siapa? Ada mata saya yang melihat? Bukan. Ada mata kalian melihat saya? Tidak. Itulah Tuhan. Nah, yang seperti ini yang kau bisa melihat, mendengar, punya kuasa, punya kehendak, bisa bicara, punya ilmu, punya kekuasaan, jangan diakui. Lepaskan itu semua, bukan milik kita. Jangan diakui. Kalau kau mengakui itu semua, Allah marah. Kenapa? Kita dianggap orang yang tidak tahu diri. Maka pentingnya belajar ilmu tahu diri supaya jadi sadar diri. Kalau sudah sadar diri, berarti dia sudah mengenal kesadaran itu. Kalau sudah mengenal kesadaran itu, berarti dia sudah merasa tidak ada lagi diri ini. Yang ada itu hanya Dia. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita sakit, tubuh yang sakit nih, batuk ini lohir, tidak bahaya. Sakitnya zohir ini tidak bahaya, kalau mati sembuh.
Yang bahaya itu kalau kita punya penyakit hati. Penyakit hati ini akan dibawa sampai mati. Iri, dengki, hasut, benci, merasa pintar, merasa benar. Nah ini kalau mati ini menderita kita. Kalau batuk seperti ini tidak ada masalah. Tubuh ini nanti suatu saat bakal hancur, akan mati dan kembali ke tanah. Tidak usah sedih dengan penyakit itu. Yang harus kau sedihkan kalau kita ini punya penyakit hati sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Umur sudah tua, penyakit hati makin parah, makin borok. Nah ini yang harus kau tangisi. Bilakah mungkin aku nanti kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, sementara hatiku ini masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan amarah, iri, dengki, hasut, gibah, sombong. Nah ini yang harus kau tangisi. Kalau batuk, ya so batuk. Anggap saja ngikis dosa. Demam, biasa demam. Jangan cemen. Tidak apa-apa, mati juga kita ini nanti ujung-ujungnya. Nah tapi kita jarang mengkhawatirkan kalau kita ini punya penyakit batin, penyakit hati itu. Tidak pernah ada yang sedih. Aku sedih nih, sakit aku. Sakit apa? Sakit hati, sakit batin, tidak sembuh-sembuh. Ngapo? Iri, dengki, hasut, sedih nih aku, susah ngilangkannya. Jarang saya lihat ada orang yang menangis seperti itu. Yang banyak nangis, ini diabetes pula, dia anak. Nah banyak orang nangis seperti itu. Padahal tubuh ini cuma bermanfaat ketika kita hidup saja. Begitu mati tubuh ini tak bermanfaat lagi dan tidak punya harga lagi. Maaf, lebih berharga kotoran daripada tubuh ini yang sudah mati. Kotoran bisa jadi pupuk. Kau mati jadi apa? Nggak ada harga lagi tubuh kita. Yang punya harga ini ketika kita masih hidup, masih ada ruh yang Allah titipkan pada tubuh kita, maka kita nampak seperti orang mulia. Nanti kalau sudah ruh itu dicabut oleh Allah, tak ada nilai lagi, kita lebih hina, maaf daripada kotoran. Kotoran sapi masih punya manfaat, bisa buat dia jadi gas. Tubuh kau mati jadi apa? Nah gitu. Nah jadi hikmahnya pada malam hari ini, jangan lalai dengan dunia ini. Banyak-banyaklah ingat, kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah dalam keadaan selamat. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanya.